Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raga Andika Mahasin dengan NPM 183507029. Di sini saya akan memaparkan tema yang saya bawa, yaitu local strongman dan bosisme dalam pilkada-pilkada di Indonesia. Untuk mengetahui peran penting dari setiap kekuatan local strongman ini, harus dilakukan identifikasi terlebih dahulu di daerah tersebut. Local strongman sendiri merupakan munculnya orang kuat lokal setempat karena kemampuannya dalam penguasaan sumber daya seperti kekayaan, kepemilikan tanah, yang pada akhirnya menimbulkan pembenaran pada sosoknya yang dianggap sakral melalui pemberian dan jaminan akan sandang, pangan, dan papan, sehingga akan terjalin hubungan sosial dan perlindungan terhadap kelompok atau golongan yang bersifat jejaring dan pada akhirnya akan mampu dikendalikan. Kemunculan local strongman menurut Joel S. Migdal adalah mereka berhasil menempatkan diri dan menempatkan anggota keluarga mereka pada sejumlah jabatan penting demi menjamin alokasi sumber daya berjalan sesuai dengan aturan mereka sendiri, daripada menurut aturan yang dikemukakan oleh retorika resmi, pernyataan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di pusat atau dikeluarkan oleh pelaksana peraturan yang kuat. Dari pernyataan tersebut bisa dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam pilkada-pilkada di Indonesia, karena dari sebelum pilkada itu dimulai, para calon sudah merapat kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam bidang apapun untuk mendapatkan suara dari penduduk lokal dengan berbagai kontrak sosial yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan bosisme ialah orang kuat lokal yang lahir selaku orang yang mempengaruhi sebab perannya selaku birokrat, bos partai, militer, serta preman. Bosisme ini berbeda dengan local strongman, di mana bosisme memperoleh legitimasi sebab figuritas, serta kewibawaannya apalagi sebab ancamannya. Sumber-sumber figuritasnya dicoba dengan metode memahami modal, tekanan, serta kejahatan. Umumnya local strongman serta bosisme ini hanya dipisahkan oleh garis tipis yang susah dibedakan, apalagi keduanya dapat lahir bertepatan maupun silih bertukar posisi. Hadirnya bosisme lokal di panggung pemilu kada pasca reformasi sudah memberikan warna tertentu dalam proses demokratisasi yang terjalin di tingkat lokal. Kehadirannya dikira sanggup mencederai proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Kedatangan mereka dalam pilkada ialah upaya untuk mengalokasi sumber energi politik serta sumber energi ekonomi daerah agar berjalan cocok dengan alur yang mereka mau. Berhasilnya para bosisme lokal yang memahami sumber-sumber kekuasaan serta mempunyai pengaruh yang besar atas jaringan warga tidak terlepas dari metode mereka yang memahami strategi politik balas budi. Kekuasaan balas budi yang digunakan para bosisme lokal tersebut tidak lain untuk mengendalikan sumber daya politik serta sumber daya ekonomi yang melegitimasi kekuasaannya. Dengan kata lain, bosisme lokallah yang memahami jalannya politik di bermacam wilayah akibat lahirnya sistem desentralisasi. Terdapat sebagian yang bisa terjalin akibat aplikasi bosisme lokal di pilkada, semacam maraknya permasalahan money politik, korupsi, sampai permasalahan premanisme jelang proses pilkada. Mereka memakai strategi pembelian suara, manipulasi, sampai aksi intimidasi dengan pemakaian kekerasan. Ini pasti saja sudah membagikan wajah tertentu begitu berbahayanya para aktor bosisme bila memainkan kedudukannya dalam pilkada. Tidak hanya itu, di era kapitalisme serta demokrasi semacam saat ini, di mana kebutuhan ekonomi yang bertambah, ketimpangan sosial sangat besar, serta kelangkaan akses terhadap kebutuhan pokok, itu pula menjadi pangkal lahirnya pemikiran pragmatisme, sehingga membuka ruang untuk bosisme lokal untuk menjadi bos lokal. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.